Bagaimana jika alien tinggal di sini? Jauh di langit selatan terdapat sistem bintang bernama Alpha Centauri, tetangga kosmik terdekat tata surya. Sistem ini berjarak sekitar 4,37 tahun cahaya dari bumi atau lebih dari 41 triliun kilometer. Yang menarik, Alpha Centauri bukan satu bintang, tapi 3 bintang sekaligus. Alpha Centauri A mirip matahari, tetapi sedikit lebih besar dan lebih terang. Alpha Centauri B sedikit lebih kecil dan lebih dingin dari matahari. Sedangkan Proxima Centauri adalah bintang kecil redup yang menjadi bintang terdekat dengan bumi. Pada tahun 2016, para astronom menemukan sebuah planet bernama Proxima Centauri B yang mengorbit di zona layak huni Proxima Centauri. Hal ini membuat para ilmuwan bertanya-tanya, apakah dunia tersebut memiliki kondisi yang mendukung kehidupan? Alpha Centauri mengingatkan kita bahwa bahkan tetangga terdekat di alam semesta masih terasa sangat jauh dan penuh misteri. Bulan ini melawan Uranus. Jauh di pinggiran tata surya mengorbit planet Uranus terdapat bulan kecil misterius bernama Ferdinand. Bulan ini sangat kecil, diperkirakan memiliki diameter sekitar hanya 20 km. Namun yang membuat Ferdinand menarik bukan ukurannya, melainkan orbitnya yang sangat ekstrim. Ferdinand mengorbit Uranus dari jarak yang sangat jauh dan bergerak dalam orbit retrograde, yaitu berlawanan arah dengan rotasi planet induknya. Hal ini membuat para ilmuwan menduga Ferdinand bukan terbentuk bersama Uranus. Kemungkinan besar ia adalah objek luar angkasa yang tertangkap oleh gravitasi Uranus miliaran tahun lalu. Karena orbitnya yang sangat jauh dan tidak beraturan, Ferdinand membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan satu putaran mengelilingi Uranus. Hingga hari ini, bulan kecil ini masih menjadi salah satu objek paling misterius di sistem Uranus. Ferdinand memberi petunjuk bahwa masa lalu tata surya mungkin jauh lebih kacau daripada yang kita bayangkan. Galaksi raksasa ini sedang menabrak kita. Galaksi Andromeda adalah galaksi besar terdekat dengan Bima Sakti, berjarak sekitar 2,5 juta tahun cahaya dari bumi. Galaksi ini begitu besar hingga memiliki sekitar 1 triliun bintang, jauh lebih banyak daripada Bima Sakti yang diperkirakan memiliki sekitar 100 hingga 400 miliar bintang. Yang membuat Andromeda semakin menarik adalah fakta bahwa galaksi ini sedang bergerak menuju Bima Sakti. Namun jangan panik karena jaraknya sangat jauh. Tabrakan itu baru akan terjadi sekitar 4 hingga 5 miliar tahun lagi. Ketika dua galaksi raksasa ini bertabrakan, sebagian besar bintang tidak akan saling menghantam karena jaraknya yang sangat jauh. Sebaliknya, keduanya akan saling menyatu dan membentuk galaksi baru yang dinamai oleh para ilmuwan Vilkomeda. Andromeda bahkan bisa dilihat dengan mata telanjang dari bumi pada malam yang sangat gelap tanpa polusi cahaya. Jadi saat kamu melihat langit malam, ingatlah ada galaksi raksasa yang sedang mendekati rumah kosmik kita. Ini bulan paling terpencil di tata surya. Jauh di pinggiran tata surya mengorbit planet Neptunus terdapat bulan kecil misterius bernama Neso. Neso ditemukan pada tahun 2002 oleh astronom Matthew Holman dan timnya menggunakan teleskop canggih di Chili. Bulan ini berdiameter sekitar hanya 60 km, tetapi yang membuatnya luar biasa adalah orbitnya yang luar biasa ekstrim. Neso mengelilingi Neptunus pada jarak rata-rata sekitar 48 juta kilometer, menjadikannya salah satu bulan dengan orbit paling jauh yang pernah diketahui. Untuk menyelesaikan satu putaran mengelilingi Neptunus, Neso membutuhkan waktu lebih dari 26 tahun bumi. Lebih aneh lagi, Neso bergerak dalam orbit retrograde, yaitu berlawanan arah dengan rotasi Neptunus. Para ilmuwan menduga Neso bukan terbentuk bersama Neptunus, melainkan objek yang tertangkap gravitasi planet tersebut miliaran tahun lalu. Neso membuktikan bahwa bahkan di wilayah paling terpencil di tata surya masih ada misteri besar yang menunggu untuk diungkap. Tempat ini benar-benar hampir kosong. Di alam semesta terdapat wilayah raksasa yang disebut Cosmic Void. Ini bukan lubang hitam, bukan juga ruang kosong biasa. Cosmic Void adalah daerah luas yang hampir tidak berisi galaksi, bintang maupun materi. Beberapa void memiliki ukuran hampir ratusan juta tahun cahaya. Salah satu yang paling terkenal adalah Botos Void yang diameternya mencapai sekitar 330 juta tahun cahaya. Sebagai perbandingan, jika Bima Sakti hanya sebesar
Bitcoin, maka cosmic void bisa sebesar sebuah benua. Para astronom menemukan bahwa galaksi-galaksi di alam semesta tersusun seperti jaring raksasa yang disebut cosmic web. Di antara benang-benang galaksi tersebut terdapat ruang kosong raksasa. Inilah yang disebut cosmic void. Jika Bima Sakti berada di tengah sebuah void besar, langit malam kita mungkin akan jauh lebih gelap karena hampir tidak ada galaksi yang lain terlihat. Saturnus menyembunyikan rahasia ini. Jauh di luar bumi, mengorbit planet Saturnus, terdapat bulan kecil misterius bernama Tarvos. Tarvos ditemukan pada tahun 2000 oleh tim astronom yang menggunakan teleskop canggih untuk mencari satelit-satelit kecil di sekitar Saturnus. Bulan ini memiliki diameter hanya sekitar 15 km, membuatnya tampak seperti bongkahan batu gelap yang melayang di kedalaman ruang angkasa. Namun yang menarik, Tarvos bukan bulan biasa. Ia termasuk dalam kelompok bulan-bulan irregular Saturnus, yaitu satelit yang memiliki orbit sangat jauh dan tidak beraturan dibandingkan bulan-bulan utama Saturnus. Para ilmuwan menduga Tarvos mungkin merupakan bagian dari objek yang lebih besar yang pecah akibat tabrakan kosmik miliaran tahun lalu. Jika dugaan itu benar, Tarvos dan beberapa bulan kecil lainnya bisa jadi hanyalah pecahan dari dunia kuno yang pernah mengorbit Saturnus. Bulan kecil ini mengingatkan kita bahwa bahkan objek yang tampak tidak penting sekalipun dapat menyimpan rahasia besar tentang masa lalu alam semesta. Planet ini sedang dimakan hidup-hidup. WASP-12b adalah planet raksasa gas yang berjarak sekitar 1400 tahun cahaya dari bumi. Planet ini mengorbit bintangnya sangat dekat. Bahkan 1 tahun di sana hanya berlangsung sekitar 26 jam. Karena terlalu dekat, suhu permukaannya bisa mencapai lebih dari 2500 derajat Celcius. Panas yang luar biasa membuat planet ini mengembang seperti balon raksasa. Namun yang paling mengerikan adalah gravitasi bintang induknya perlahan-lahan menarik material dari WASP-12b. Para ilmuwan menemukan bahwa planet ini sedang kehilangan masanya dan perlahan hancur. Diperkirakan dalam beberapa juta tahun lagi, WASP-12b bisa benar-benar lenyap. Sebuah pengingat bahwa bahkan planet raksasa pun tidak bisa selamat dari kekuatan kosmik yang ekstrim. Lubang hitam bisa mati. Lubang hitam dikenal sebagai objek paling rakus di alam semesta. Bahkan cahaya pun tidak bisa lolos dari gravitasinya. Namun pada tahun 1974, fisikawan terkenal Stephen Hawking mengajukan ide mengejutkan. Menurut teori yang dikenal sebagai radiasi Hawking, lubang hitam sebenarnya perlahan-lahan memancarkan energi keluar angkasa. Akibatnya lubang hitam kehilangan massa sedikit demi sedikit dalam proses yang disebut penguapan lubang hitam. Semakin kecil ukurannya, semakin cepat proses penguapannya. Pada tahap akhir, lubang hitam diperkirakan akan melepaskan ledakan energi yang sangat besar sebelum akhirnya lenyap sepenuhnya. Masalahnya, proses ini sangat lambat. Lubang hitam bermassa seperti matahari membutuhkan waktu jauh lebih lama daripada usia alam semesta saat ini untuk menguap. Jadi meskipun tanpa abadi, lubang hitam sebenarnya tidak hidup selamanya. Dalam masa depan yang sangat jauh, ketika bintang-bintang telah padam dan galaksi-galaksi memudar, lubang hitam mungkin menjadi objek terakhir yang tersisa. Bulan ini muncul dari kegelapan tata surya. Jauh di pinggiran tata surya, mengorbit planet Uranus, terdapat bulan kecil misterius bernama Francisco. Francisco ditemukan pada tahun 2001 oleh astronom Matthew Holman dan timnya menggunakan teleskop canggih di bumi. Bulan ini sangat kecil dengan diameter diperkirakan hanya sekitar 22 km. Karena ukurannya yang mungil dan jaraknya yang sangat jauh, Francisco tampak seperti titik gelap yang hampir tak terlihat di lautan ruang angkasa. Yang membuatnya menarik adalah orbitnya yang sangat tidak biasa. Francisco termasuk kelompok bulan tidak beraturan Uranus yang mengorbit sangat jauh dari planet induknya dan memiliki lintasan yang miring dan eksentrik. Para ilmuwan menduga Francisco bukan terbentuk bersama Uranus, melainkan mungkin merupakan objek yang tertangkap gravitasi Uranus miliaran tahun lalu. Meskipun ukurannya kecil, Francisco menunjukkan bahwa bahkan dunia-dunia tersembunyi di pinggir tata surya masih menyimpan banyak misteri yang belum terpecahkan. Ini batas terakhir yang bisa dilihat manusia. Alam semesta yang dapat kita amati disebut observable universe atau alam semesta teramati. Meskipun usia alam semesta sekitar 13,8 miliar tahun, diameter observable universe mencapai sekitar 93 miliar tahun cahaya. Lah kok bisa?
Karena miliaran tahun ruang angkasa terus mengembang, cahaya dari galaksi-galaksi jauh membutuhkan waktu sangat lama untuk mencapai kita. Sementara alam semesta terus membesar. Di dalam observable universe terdapat ratusan miliar hingga triliunan galaksi. Masing-masing berisi miliaran bintang dan kemungkinan tak terhitung jumlah planet. Namun yang lebih mengejutkan, observable universe mungkin hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan alam semesta. Di luar batas yang bisa kita lihat mungkin masih ada wilayah yang jauh lebih luas dan belum teramati. Jadi, ketika kamu melihat langit malam, ingatlah semua yang pernah dilihat manusia mungkin hanyalah setitik kecil dari alam semesta yang sesungguhnya.